dengan NIM 2201140160. Pada video kali ini saya akan membahas materi Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tentang transformasi guru sekolah dasar sebagai penggerak kemajuan pendidikan dasar di era revolusi industri 4.0 dengan pemateri pertama Dr. Heni Dewi Kuswanti MPD. Di sini perkembangan revolusi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama revolusi industri 1.0, yang kedua revolusi industri 2.0, dan yang ketiga revolusi industri 3.0, dan yang keempat revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 ini dimulai dengan ditemukan lalu digunakan mesin dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap ini menjadi hal yang sangat penting, di mana lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Yang kedua, revolusi industri 2.0, di mana pada produksi ini memang sudah menggunakan mesin tenaga otot, jadi digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap pun digantikan dengan tenaga listrik. Namun satu hal yang belum berubah, yaitu proses produksi pabrik masih jauh dari produksi pabrik modern dalam hal transportasi. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Revolusi industri dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Hal ini membuat revolusi 3.0 ini memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Yang keempat, revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi ini mengalami perubahan mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Perbedaan dengan revolusi-revolusi lainnya, yaitu revolusi industri 4.0 ini merupakan perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan, Internet of the Things, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Ada yang tahu guru itu siapa? Guru itu sebagai pelaksana, pembimbing, perencanaan, dan pengembang kurikulum, yang mana guru merupakan seseorang yang mengajar, membimbing, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dan juga sebagai orang tua kedua di lingkungan pendidikan selain orang tua kandung. Dengan demikian, guru bukan profesi yang biasa-biasa saja, karena di dalam diri seorang guru ada panggilan jiwa, pengabdian, dedikasi, dan sebuah tanggung jawab besar sebagai pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui seperti apa kompetensi guru profesional. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial, yang dimana guru berkewajiban membentuk peserta didik mampu menjadi penghubung, pencipta sekaligus pembangun peradaban seiring dengan kemajuan teknologi, dan berdasar pada nilai luhur bangsa Indonesia atau ideologi Pancasila. Dan sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi revolusi industri di 4.0. Dengan demikian, seorang guru harus mencari cara terbaik untuk mengubah diri menjadi guru abad 21 yang efektif dan inovatif. Yang berikut ciri-ciri pendidik abad ke-21. Yang pertama, menyesuaikan diri. Kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, berkomunikasi. Keempat, mempunyai visi. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keempat, model teladan. Yang ketujuh, berkolaborasi. Dan yang kedelapan, mengambil risiko. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan sebuah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi guna menciptakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya program ini, maka Merdeka Belajar melakukan
mendukung program Merdeka Mengajar dengan menyediakan banyak referensi bagi guru yang ingin mengembangkan praktik mengajar dengan tujuan penerapan merdeka. Dapat disimpulkan, revolusi industri 4.0 ini telah mengubah dunia secara radikal dan tidak ada lagi jalan kembali. Di era ini, guru perlu mempersiapkan diri mereka dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang dan menjadi guru yang profesional, kreatif, efektif, dan inovatif menjadi faktor kunci dalam kesuksesan peserta didik di era 4.0 ini. Yang berikut, pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson pada tahun 2000, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran ini, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, kurikulum ini bertujuan untuk pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terus bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja mencapai tujuan belajar yang tinggi, dan yang keempat, manajemen kelas yang baik, dan yang keenam, penilaian berkelanjutan yang efektif. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membantu semua siswa dalam belajar, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri dan meningkatkan kepuasan. Sekian dan terima kasih.